Season 2 bab ke-185. Arash dan Azura kaget mendengar ucapan Azka yang katanya ingin tinggal di pesantren. Ada apa gerangan? Kenapa tiba-tiba pengen tinggal di pesantren? Tanya Arash. Pengen aja ya. Vibesnya beda kalau tinggal di pesantren. Jawab Azka. Nah terus teman-temanmu di rumah gimana? Yang nemenin kamu bikin konten? Kamu pensiun? Oh ya astagfirullah. Aku sampai lupa. Tapi gak apa-apa kan ya kalau mereka juga ikut tinggal di pesantren. Ucap Azka. Ya gak apa-apa. Tapi ada tempat gak? Kayaknya yang buat santri laki-laki udah penuh kamarnya. Coba aja tanya sama Bu Fatimah. Titah Arash. Ya deh. Bentar aku tanya dulu. Ucap Azka. Dia langsung lari ke dalam pesantren untuk menemui Fatimah. Arash sedikit curiga dengan gelagatnya Azka. Apa sebenarnya tujuan Azka mendadak ingin tinggal di pesantren? Tapi dia berusaha mengenyahkan pikiran itu. Mencoba berprasangka baik kalau Azka memang ingin belajar agama lebih serius di pesantren. Aku curiga, Azka pasti pengen deketin Sofia. Celetuk Azura. Hah? Kamu ini ngomong apa, Zura? Iya ya. Tadi itu Azka kayak penasaran aja sama Sofia. Dia kayak tertarik sama gadis bercadar itu, ya. Ucap Azura. Sofia? Bercadar? Tanya Arash yang terkejut dengan cerita Azura. Iya ya. Sofia sekarang bercadar. Jawab Azura. Alhamdulillah, baguslah. Jawab Arash dengan datar. Apa Azka udah lupa sama Keke ya? Apa dia sekarang udah mulai kepincut sama Sofia? Gumam Azura. Arash menoleh pada Azura. Entah kenapa dia merasa cemas dengan perkataan Azura. Dia lalu masuk ke dalam mobil diikuti Azura sambil menunggu Azka datang. Beberapa saat kemudian Azka datang juga setelah menemui Fatimah. Ya, katanya masih ada. Masih ada satu kamar yang bisa diisi 5 orang. Alhamdulillah pas ya. Jawab Azka semangat. Oh gitu. Ya udah terserah kamu. Kalau memang mau tinggal di sini silakan saja. Tapi ingat, di sini harus benar-benar meluruskan niat. Belajar agama karena Allah. Bukan karena siapa-siapa. Pesan Arash. Siap ya? Jawab Azka. Dia langsung masuk ke dalam mobil. Dia senang sekali karena keinginannya masuk pesantren diizinkan oleh ayahnya. Beneran, Dek? Kamu mau masuk pesantren? Terus kuliah kamu gimana? Terus aku ke kampus ngojek terus gitu? Ucap Azura yang nampak keberatan dengan keputusan Azka. Besok ayah belikan motor satu lagi buat kamu, Zura. Mulai besok kamu harus naik motor sendiri. Gak usah ngandelin Azka. Atau abang ngojol. Ucap Arash. Tapi lebih enak diboncengin ya. Lagian aku males kalau naik motor sendiri. Ucap Azura. Nah kan kamu gak mau mandiri tuh kak? Ucap Azka. Azka benar, Zura. Kamu harus belajar mandiri. Jadi wanita yang pemberani biar bisa melindungi dirimu sendiri. Superwoman gitu. Celetuk Arash. Dia langsung memacu kendaraannya untuk pulang ke rumah. Ya, aku akan berusaha sendiri sekarang. Gak tergantung sama kamu, Dek. Haft. Azura kesal karena sekarang dia harus berangkat dan pulang sendiri naik motor. Tidak lagi dibonceng seperti biasanya. Keesokan harinya Azka sudah siap untuk pindah ke pesantren. Dia membawa satu koper yang berisi pakaian dan perlengkapan. Peralatan untuk kebutuhan konten juga sudah dia bawa. Aku lihat anak-anak santri banyak yang berniat wirausaha. Ya, aku akan bantu mereka satu persatu. Ayah tetap bantu aku ya? Ucap Azka sebelum dia berangkat. Ya apapun itu, lakukanlah dengan niat ibadah. Tapi ingat kegiatan utamamu di sana adalah belajar agama. Kamu harus sungguh-sungguh ya.
Hubungi ayah kalau kamu butuh bantuan ayah. Ucap Aras sambil memeluk anaknya. Iya ya siap. Jawab Aska. Setelah dia memeluk ayahnya, kini dia ganti memeluk bundanya. Hatinya jadi berat saat melihat bundanya menangis karena dia akan pergi. Kenapa harus pergi si Aska? Ucap Naura. Bun, malah bagus dan Aska tinggal di pesantren. Biar dia belajar agama lebih dalam lagi. Jangan dihalangi bun. Dari dulu ayah juga pengennya Aska masuk pesantren. Tapi bunda selalu saja nangis kalau Aska mau pergi. Ingat gak waktu Aska lulus SD, kita udah sepakat Aska masuk pesantren. Tapi apa? Pas hari-hari mau berangkat, bunda nangis terus. Akhirnya Aska gak jadi mondok sampai sekarang. Ucap Aras. Hiks. Iya ya. Bunda emang cengeng kalau urusan anak. Takut jauh dari anak. Jawab Naura. Sekarang bunda ridho gak kalau Aska mondok? Tanya Aras. Iya ya. Ridho. Tapi kok masih berat? Jawab Naura. Itu belum ridho namanya. Kasihan Aska kalau bunda seperti ini. Lagian Aska bisa pulang kapan saja kan? Dia udah besar dan udah tahu jalan pulang. Kalau enggak, kita yang nengokin ke pesantren. Lagian juga gak jauh-jauh amat. Masih bisa dijangkau dalam beberapa jam saja. Ucap Aras. Ya, bunda akan ridho. Pergilah Aska. Ucap Naura sambil mengusap air matanya. Waktu begitu cepat berlalu. Sepertinya baru kemarin dia masih menggendong Aska. Kini Aska sudah setinggi itu dan sudah siap untuk mandiri. Yang membuat dia berat adalah karena nantinya, dia tidak akan bisa melihat anaknya mondar-mandir di rumah. Setelah berpamitan dengan semua anggota keluarganya, Aska akhirnya berangkat juga ke pesantren dengan dua-dua timnya. Sedangkan yang dua masih ada di mes karena belum siap untuk tinggal di pesantren. Aras kembali mengantar anak laki-laki satu-satunya itu ke pesantren. Memang berat, tapi dia tidak akan menghalangi niat baik anaknya untuk pergi ke pesantren. Untuk tujuan yang baik. Setelah sampai, Aras menitipkan Aska pada Fatimah dan Azam sebagai pengurus di sana. Gak apa-apa ditegur aja kalau Aska melakukan kesalahan, Bu Fet. Gak usah sungkan. Jangan karena dia keluarga pemilik pesantren, dia jadi diistimewakan. Samakan dengan yang lain. Kalau salah kau tegur saja. Pesan Aras pada Fatimah dan Azam. Iya Aras. Kamu tenang aja. Aska anak baik. Dia gak akan macam-macam kok. Ucap Fatimah. Ayah pulang ya, As. Kamu jaga diri baik-baik di sini. Lakukan semua karena ibadah ya. Ucap Aras sambil memeluk anaknya sebelum pulang. Setelah Aras pulang, kini Aska memulai aktivitas pertamanya di pesantren. Dia mendapatkan jadwal harian sebagai seorang santri. Kamu tempelkan di tembok biar gak lupa ya, As. Ini jadwalmu selama tinggal di pesantren. Nanti disesuaikan saja dengan jadwal kuliahmu. Kalau memang lagi kuliah ya tidak usah ikut jadwal yang ada di pesantren. Ucap Fatimah. Baik Bu Fet. Terima kasih. Aska senang sekali karena jadwal di pesantren ini fleksibel. Setelah mendapat jadwal, Aska dan dia temannya menuju ke kamar yang sudah disiapkan untuknya. Kamarnya lumayan luas karena bisa menampung 5 orang di dalamnya. Dia meneliti setiap sudut ruangan yang akan menjadi tempat barunya untuk beristirahat dan belajar. Bos Aska, ada bidadari tuh. Ucap Fajar saat pemuda itu berdiri di dekat jendela yang dapat secara langsung melihat area taman di belakang pesantren. Siapa? Aska mendekati Fajar dan melihat ke arah yang ditunjuk oleh Fajar. Dia melihat ada seorang gadis bercadar yang sedang duduk membaca buku. Masya Allah. Season 2 bab ke-186. Aska menatap gadis di taman itu. Setelah memperhatikan cukup lama, akhirnya dia yakin kalau itu memang Sofia. Sejauh itu Sofia berubah. Aska semakin kagum pada Sofia.
Gadis itu punya tekad yang kuat untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Aska jadi lupa seperti apa latar belakang gadis itu. Bos, ngelamun aja bos. Ayo, katanya mau langsung bikin proyek. Ucap Fajar mengagetkan Aska. Iya, lihat jadwal dulu. Jam ini kita harus ngapain? Tanya Aska. Oke bos. Fajar lalu melihat jadwal kegiatan harian yang tadi dia tempel di tembok. Lalu mencari pukul 14 sesuai jam saat ini. Gimana, Ja? Tanya Aska, tapi tatapannya masih mengarah pada Sophie yang sedang duduk di taman. Istirahat bos. Nanti jam 3 baru salat asyar. Ucap Fajar. Oke, ayo. Aska menoleh pada Fajar. Saat dia kembali melihat ke arah taman, Sophia sudah tidak ada. Kemana dia? Gumam Aska. Bos, jaga pandangan bos. Ingat pesan Pak Ustadz. Ucap Fajar. Iya. Aska lalu mengambil perlengkapan untuk kepentingan kontennya. Ada kamera dan sebagainya. Siang ini dia akan menemui salah satu santri yang kemarin sempat bertemu dan berbincang dengannya. Dia memiliki usaha yang masih sepi dan butuh untuk dibantu. Aska, Fajar, dan Akbar sudah siap keluar dari pesantren. Dia meminta izin lebih dulu pada Azam yang kebetulan hari itu piket siang. Saat datang ke kantor, ternyata ada dua pemuda yang sedang duduk di sana. Penampilan mereka seperti anak punk, serba hitam, tangan penuh tato, dan telinganya ditindik. Anak punk gitu, bisik Akbar di depan kantor. Kita tunggu aja ya di sini. Kayaknya Ustadz Azam lagi ada tamu. Ucap Aska. Dia lalu duduk lesehan di depan kantor sambil menunggu Azam selesai berbincang dengan dua pemuda itu. Hingga 2:30 lebih, perbincangan antara Azam dan dua pemuda itu belum juga selesai. Aska pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk pergi mengerjakan proyeknya. Kayaknya harus kita undur dulu deh, Bar. Besok aja kali ya. Besok aku kan kuliah siang. Jadi pagi kita bisa kerjakan proyeknya. Ucap Aska. Nanti malam juga bisa, bos. Kita wawancara narasumbernya dulu aja, bos. Jam 8 kayaknya udah mulai kosong jadwalnya, bos. Ucap Fajar. Oh gitu. Oke deh kalau gitu. Yuk kita balik ke kamar. Taruh semua perlengkapan kita di sana. Lalu siap-siap salat asyar. Aska sangat bersemangat. Karena saat ke masjidlah kesempatannya untuk bertemu Sophia. Itu pun jika dia beruntung. Entahlah perasaan apa yang sebenarnya ada di hatinya. Padahal dulu dia biasa saja terhadap Sophia. Tapi sekarang, dia bahkan rela tinggal di pesantren demi ingin mengenal lebih jauh tentang Sophia. Apa gadis itu benar-benar sudah berubah? Aska jadi semakin penasaran pada gadis itu. Benar saja saat tiba di masjid, Aska melihat Sophia dan teman-teman santriwati juga masuk ke dalam area untuk jamaah wanita. Melihat sekilas saja sudah membuat Aska bahagia. Sungguh aneh, pikirnya. Minggir, minggir! Aku mau wudhu. Ucap seseorang yang baru saja datang ke tempat wudhu pria. Sabar bro. Jangan nyerobot gitu dang. Semua juga mau wudhu. Kau tegur Aska. Salah satu pemuda punk itu tiba-tiba menarik kerah baju koko Aska, lalu menatap Aska dengan tajam. Hah! Sok jagoan lo. Maaf bro. Di sini area masjid. Bersikaplah lebih sopan. Lo gak malu sama Allah? Kau tegur Aska. Bekot aja lo. Pemuda itu mendorong salah seorang santri yang baru saja mau wudhu agar dia bisa wudhu lebih dulu. Nyerobot antrian. Maksudnya gimana? Gerutu Aska. Aska langsung menghampiri salah satu santri yang tadi didorong oleh pemuda itu. Hah! Pemuda itu wudhu dengan serampangan. Tidak memperhatikan urutan dan tata cara wudhu yang benar.
asal basah saja. Dia lalu keluar dari tempat wudhu dan langsung pergi. Kamu gak apa-apa? Tanya Aska pada santri yang tadi didorong. Gak apa-apa, Bang. Jawab si santri. Aska langsung mengambil air wudhu dan melanjutkan untuk salat berjamaah di masjid. Saat itu pula Aska melihat dua pemuda yang membuat onar tadi berdiri di barisan paling belakang. Aska tidak mau ambil pusing selama dua pemuda itu tidak membuat onar lagi di dalam masjid. Bisa salat berjamaah di masjid pesantren seperti ini membuat Aska merasa lebih tenang. Dia bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Tidak seperti teman-teman kampusnya yang sebagian besar jarang salat. Setelah selesai salat, ternyata ada kajian di masjid. Aska pun mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Ustadz Azam. Kali ini kajian yang disampaikan Azam adalah tentang pentingnya mengendalikan hawa nafsu. Bukannya mendengarkan, dua pemuda pung tadi malah sibuk sendiri. Dan akhirnya malah keluar. Seolah tidak peduli kalau di dalam sedang ada kajian. Malam harinya, setelah semua kegiatan di pesantren selesai, Aska dan dua timnya bersiap untuk mewawancarai narasumbernya yang sekarang sedang berjualan nasi goreng tak jauh dari pesantren. Dia ingin tahu seperti apa kondisi warung nasi goreng yang katanya masih sepi pengunjung. Aska, Akbar, dan Fajar berjalan kaki menuju ke warung tersebut. Dan saat ke sana, memang benar tidak ada satupun pembeli. Assalamualaikum, ucap Aska sebelum masuk ke dalam warung. Waalaikumsalam. Dek Aska. Wah, seneng banget bisa didatengin sama Dek Aska, ucap penjual nasi goreng itu. Gimana Mas Fatah? Ya beginilah Dek, masih belum maksimal, ucap laki-laki yang memiliki bekas tindik di telinga dan tato di lehernya. Sabar ya Mas, nanti kita coba cari masalahnya di mana. Ayahku juga akan dengan senang hati membantu. Aku pesan nasi goreng 3 porsi ya Mas. Cuma nasi goreng aja menunya? Ada bakmi Jawa juga Dek. Aku bakmi goreng, Fajar bakmi rebus saja. Semua menu kita cobain aja, Bos. Biar tahu yang mana yang harus diperbaiki. Ucap Akbar yang sudah tahu apa yang harus dia lakukan karena sudah sering diajak memecahkan masalah seperti ini. Oh ya, kamu benar, Bar. Gitu aja ya Mas. Tapi kita bayar ya. Gratis aja gak apa-apa Dek. Gak Mas. Aku gak mau. Mas Fatah itu lagi sepi jualannya. Ya aku bantu ngelarisin dulu aja sambil kita cari letak kekurangannya di mana. Ucap Aska. Sembari menunggu, Aska juga sambil berbincang dengan Fatah tentang usaha yang baru dirintis sebulan terakhir ini. Beberapa pertanyaan diajukan. Padahal kalau dilihat-lihat lokasi jualan juga strategis karena di pinggir jalan raya. Tempatnya juga terbilang bersih meski sekelas kaki 5. Di sini nyewa, Mas? Tanya Aska. Enggak sih, karena di pinggir jalan. Izin sama pihak kelurahan aja. Yang penting menjaga kebersihan. Harganya. Aska mengambil daftar harga menu yang ada di meja lalu membacanya. Standar juga sih harganya. Tapi kenapa belum ada yang beli? Bos, aku keluar bentar ya. Mau nyari angin. Hei. Ujar Fajar. Nyari angin apa nyari roka? Awas aja kalau masih ngeroka. Aku laporin ke ayah biar dipecat dari pabrik. Ucap Aska. Beneran bos? Enakan di luar Adam. Sambil nunggu pesanan jadi. Nanti kalau udah jadi kasih tahu ya bos. Ucap Fajar. Ya udah sana. Aska akhirnya menunggu pesanan bersama Akbar. Beberapa saat kemudian, pesanan sudah jadi. Tapi saat Aska mau memanggil Fajar, pemuda itu malah lebih dulu masuk. Bos, aku tadi lihat 2 anak pung itu jalan ke sana. Mereka mau kemana ya bos? Ucap Fajar. Nyari angin kali. Udahlah gak usah urusin mereka. Cuma bikin kesal aja. Gumam Aska sambil menyuapkan nasi goreng ke mulutnya.
Bos, tapi sebelum mereka, ada si bidadari bercadar yang lewat duluan, bos. Dan setelah itu baru anak Pung itu jalan. Mau kemana ya, bos? Aska terbatuk-batuk karena tersedak. Dia lalu mengambil air minum dan segera berlari keluar. Mas Fatah, nanti aku balik lagi, ucap Aska. Dia lalu berlari.